Panas banget nih. Untung udah beli jus jambu ini. Enak banget. Ngomong-ngomong expirednya, sebentar. Expirednya masih 6 bulan lagi. Padahal kalau aku bikin sendiri di rumah atau aku beli di warung, buat sore atau buat besoknya sudah kecut. Kira-kira kenapa ya bisa bertahan lama kayak gini? Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Arsenia. Kalian tahu nggak sih kalau jus buah yang kalian beli di supermarket expirednya bisa lama? Kira-kira kenapa ya? Sedangkan kalau kita mau bikin sendiri atau kita mau beli di warung, buat sore atau buat besoknya sudah bau, sudah kecut. Tapi kenapa ya kalau kemasan seperti ini lama? Kita cari tahu yuk. Teman-teman, jika kalian ingin membeli, coba kalian lihat. Ternyata dalam kemasan ini itu ada asam sitrat dan natrium sitrat. Kenapa dia bisa bertahan atau expirednya lama? Karena dia sebagai bahan pengawet. Dalam hal ini intinya adalah dia bisa mempertahankan pH. Larutan yang bisa mempertahankan pH itu adalah larutan penyangga atau biasa kita sebut sebagai buffer. Bicara tentang larutan penyangga atau buffer, dia dapat mempertahankan pH jika ditambah dengan sedikit asam, ditambah sedikit basa maupun diencerkan. Mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Diulangi kembali bahwa larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH jika diberi sedikit asam, sedikit basa, maupun diencerkan. Di sini ada 4 perlakuan, yaitu 2 Aquades dan 2 CH3COOH dan CH3CONA. Masing-masing akan ditetesi NaOH dan CH3COOH. Yang pertama adalah Aquades ditambah dengan NaOH. Karena NaOH basa, maka pH-nya adalah 12. Sedangkan untuk asam ditambahkan ke Aquades, pH-nya sama dengan 2. Di sini menunjukkan bahwa masing-masing mempunyai pH jika diberikan ke Aquades. Sedangkan perlakuan yang ketiga, NaOH ditambahkan ke dalam CH3COOH dan CH3COONA. Ternyata pH-nya 4,9. Dan yang terakhir, ditambahkan CH3COOH pada larutan yang keempat. Ternyata pH-nya adalah 4,9. Antara gelas ketiga dan keempat ternyata pH-nya adalah sama. Walaupun diberi NaOH dan CH3COOH, pH-nya adalah sama atau bisa mendekati. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa larutan penyangga itu dapat mempertahankan pH. Berikutnya kita langsung ke peta konsep larutan penyangga. Larutan penyangga itu terdiri dari 2 jenis, yaitu penyangga atau buffer asam dan penyangga basa. Yang namanya penyangga itu harus ada 2 komponen. Jika penyangga asam, berarti komponennya adalah asam lemah dengan basa konjugasi, atau di sini yang dimaksud sebagai garamnya. Sedangkan penyangga basa itu terdiri dari basa lemah dan asam konjugasi atau garamnya. Bicara tentang konjugasi, maka kita ingat di bab larutan asam basa untuk Bronsted-Lowry, asam itu adalah donor proton atau H+.
sedangkan basa itu akseptor atau menerima proton atau H+. Karena donor proton, maka posisi H+-nya harus di sebelah kanannya panah. Sedangkan akseptor atau penerima H+ itu posisinya di sebelah kiri panah. Sehingga asam melepaskan H+ ditambah basa konjugasi dan basa menerima H+ menghasilkan asam konjugasi. Contohnya untuk asam yaitu CH3COOH itu menghasilkan H+ dan CH3COO-. Kita bisa cek dengan muatannya. CH3COOH itu tidak ada muatan, sedangkan di kanan ada H+, maka sisanya supaya tidak ada muatan atau 0, maka untuk CH3COO-nya adalah -1. Selanjutnya HCN menghasilkan H+ ditambah CN-. Di sini kita sudah harus bisa membandingkan mana yang asam, mana yang basa konjugasi. Sehingga kita tuliskan di atas, jika asam lemahnya CH3COOH, maka basa konjugasinya adalah CH3COO-, HCN adalah CN-, sedangkan H2CO3 adalah HCO3-. Kita cek kenapa kok bisa HCO3-nya -1. Ini berlaku untuk semua asam. Jika asamnya H2CO3 melepaskan H+, maka kita kurangi semula hanya 2 sehingga menjadi HCO3. Di sebelah kiri tidak ada muatan, sedangkan di kanan sudah ada +1. Maka supaya netral, maka HCO3-nya adalah -1. Selanjutnya untuk basa, kita contohkan NH3 ditambah H+, semula hanya 3 karena ditambah 1 menjadi 4. NH3 tidak ada muatan, H+ itu +1, sehingga jika ditotal adalah +1, sehingga di kanan juga harus +1. Berarti untuk basa lemahnya NH3, asam konjugasinya adalah NH4+. Sedangkan di sini NH3 boleh sama dengan NH4OH. Nah, dari sini kalian juga harus bisa memperhatikan mana asam lemah, mana basa konjugasi, mana basa lemah, dan mana asam konjugasi. Sedangkan untuk garamnya itu tinggal ditambahkan pasangannya dari basa konjugasi. Contohnya, jika CH3COO- itu basa konjugasi, maka garamnya adalah CH3COONa. Sedangkan CN- itu bisa CaCN, karena Ca2+, maka CaCN2. Untuk asam konjugasi NH4+, bisa kita ganti NH4Cl atau NH4 2 kali SO4, karena SO4-nya ada 2-. Jadi bisa diketahui konjugasi atau garamnya. Selanjutnya kita akan menghitung pH larutan penyangga. Di sini ada 2 cara. Cara yang langsung dan cara yang tidak langsung. Untuk cara langsung itu ada 2 syarat. Sudah diketahui asam lemah dengan basa konjugasi atau garamnya, atau basa lemah dengan asam konjugasi atau garamnya. Jadi
Di sini sudah diketahui dalam soal itu ada dua senyawa. Contohnya adalah larutan NH4OH dan NH4Cl. Karena NH4OH adalah basa, maka NH4Cl-nya adalah garamnya atau bisa asam konjugasinya. Karena merupakan penyangga basa, maka kita menggunakan rumus OH- sama dengan Kb karena yang lemah adalah basanya dikali mol basa lemah per mol garam dikali valensinya. Sedangkan contoh yang kedua itu larutan CH3COOH dan CH3COO 2 kali Ca. Karena dia asam, maka menggunakan rumus H+, sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol garam dikali valensi. Bicara tentang valensi, NH4 itu jumlahnya hanya 1, sehingga valensinya bisa digantikan angka 1. Sedangkan untuk CH3COO 2 kali Ca, karena ada 2 CH3COO min-nya, maka valensinya langsung kita gantikan dengan angka 2. Jika cara langsung itu langsung masuk rumus karena sudah diketahui dua senyawanya, antara yang lemah dengan garamnya. Tapi untuk cara yang tidak langsung, maka harus direaksikan dahulu. Syaratnya ada asam lemah dan basa kuat, dan basa lemah asam kuat. Intinya jika ada asam dan basa maka wajib direaksikan dahulu. Untuk mol yang kuat, entah itu basa kuat maupun asam kuat, itu harus habis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mol yang lemah itu harus lebih besar daripada mol yang kuat. Berikutnya, larutan penyangga asam, larutan penyangga basa. Kita ingat kembali untuk asam, yaitu asam lemah dengan basa konjugasi atau garamnya. Sedangkan untuk basa itu ada basa lemah dengan asam konjugasi atau garamnya. Karena dia asam, maka menggunakan H+. Sedangkan basa maka menggunakan OH-. Karena yang lemah adalah asam, maka mempunyai Ka dikali mol asam lemah per mol garam. A di situ adalah valensinya. Sedangkan untuk basa, karena yang lemah adalah basanya, maka mempunyai Kb dikali mol basa lemah per B dikali mol garam. B sama dengan valensi. Maka entah itu di bagian asam maupun basa, valensi adalah jumlah yang lemah dari garamnya. Di sini yang dimaksud adalah basa konjugasi atau asam konjugasinya. Contohnya CH3COONa. Maka CH3COO itu adalah yang lemah. Valensinya adalah 1 untuk CH3COONa, sedangkan untuk CH3COO 2 kali Ba, karena ada 2 maka valensinya 2. Untuk NH4Cl dan NH4 2 kali SO4, karena yang lemah NH4, di NH4Cl itu valensinya 1, untuk NH4 2 kali SO4 valensinya 2. Oke, langsung kita ke contoh soal. Pertanyaannya adalah termasuk penyangga atau tidak.
Syaratnya, jika ada asam dan basa dalam suatu soal, maka wajib direaksikan dahulu. Tapi jika sudah ada yang lemah dengan garam, maka langsung pakai rumus, dan itu sudah termasuk penyangga. Karena wajib direaksikan, maka yang sisa harus yang lemah dengan garamnya. Kita cek dahulu soal yang pertama. Itu ada CH3COOH dan CaCH3COO 2 kali. Jika kita perhatikan, di sini ternyata sudah merupakan asam lemah dan garamnya. Maka jika dicari pH, bisa langsung masuk rumusnya, dan ini sudah termasuk penyangga. Jika ditanya penyangganya apa, maka termasuk penyangga asam, karena yang lemah adalah asamnya. Sedangkan yang kedua itu ada CH3COOH dan NaOH, maka wajib direaksikan. Sehingga CH3COOH ditambah dengan NaOH sehingga membentuk CH3COONa ditambah H2O. Karena direaksikan, maka kita menggunakan MBS, dan wajib kita ingat bahwa di MBS ini kita menggunakan mol. Maka kita harus mencari mol CH3COOH, karena rumusnya M dikali V, maka 0,1 dikali 50, sehingga dapatnya 5 milimol, dan mol NaOH berarti 0,2 dikali 50, sehingga menghasilkan 10 milimol. Maka kedua mol ini dimasukkan. CH3COO hanya ada 5 milimol, sedangkan NaOH 10 milimol. Mencari mana yang habis, maka harus dibagi dengan koefisien. Maka didapat bahwa yang lebih sedikit atau yang cepat bereaksi adalah yang CH3COO-nya. Di bagian bereaksi itu mengandung perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Karena semua koefisiennya 1, maka semuanya mempunyai nilai 5 milimol. Sehingga NaOH masih tersisa 5 milimol, CH3COONa itu juga 5 milimol, dan H2O 5 milimol. H2O di sini tidak berpengaruh apa-apa, tapi wajib dilengkapi molnya. Di sini syarat penyangga itu adalah yang sisa adalah yang lemah dengan garamnya, entah itu asam lemah dengan garam, basa lemah dengan garamnya. Namun di sini NaOH itu merupakan basa kuat. Maka untuk B ini tidak termasuk atau bukan termasuk penyangga karena kuat dengan garamnya. Sedangkan untuk contoh soal yang terakhir, CH3COOH dan NaOH juga sama asam dan basa, maka direaksikan dahulu. Cari mol masing-masing. Mol CH3COOH ketemu 10 milimol, sedangkan mol NaOH itu menghasilkan 5 milimol. Masing-masing dimasukkan di bagian mula-mula. 10 milimol dan 5 milimol masing-masing dibagi koefisien, sehingga 10 dengan 5. Yang habis duluan adalah NaOH, maka kita strip. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Maka di sini tersisa molnya CH3COOH dan garamnya.
Karena CH3COOH adalah asam lemah, sedangkan satunya adalah garam, maka dia termasuk penyangga. Jika ditanya penyangga apa, maka karena dia asam lemah, dia termasuk penyangga asam. Untuk tambahan, jika ditanyakan pH-nya, karena dia penyangga asam, maka menggunakan rumus H+. Karena yang lemah adalah asam, misalkan kita tambahkan di soal Ka10⁻⁵, maka kita masukkan datanya. Jangan sampai kebalik posisi mol asam lemah dengan mol garamnya, sehingga konsentrasi H+-nya itu sama dengan 10⁻⁵, sehingga didapat pH-nya adalah 5. Tapi jika hanya ditanya penyangga atau tidak, maka cukup sampai kesimpulan saja tanpa menambahkan rumusnya atau hitungannya. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan tentang larutan penyangga atau buffer. Semoga bisa dipahami. Selamat belajar dan tetap bersemangat.